Ini namanya Omnya. Omnya. Jasmine Music. Aslinya India. oh India. Baru tadi malam saya bercerita tentang India. Dan gangguan yang seperti ini atau gangguan ilmu hitam itu yang paling besar yang saya rasakan itu dari India. Ada seseorang yang kalau badannya itu penuh dengan abu orang yang sudah meninggal. Itu dahsyat sekali. Pernah terjadi perkelahian juga saya. Pakistan itu juga termasuk dulunya India. Jadi Terus satu. akhirnya Dipecahkan sama Inggris. dipecahkan Jadi sama dulu Inggris. India itu negara jadi satu, Pakistan sama India itu jadi satu. Satu negara. Jadi dipecah sama Inggris supaya kekuatannya itu lemah. Iya. Jadi yang Pakistan masuk Muslim, yang India Hindu. Gitu. Iya. Tapi di Pakistan juga ada tempat kuil kita terbesar punya Guru Nanak itu ada di Pakistan juga ada itu. Sehat. Alhamdulillah. Memang saya di atas. Iya, Kakinya agak masalah. nggak sakit. Iya. Dari mana ini? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya. Namanya siapa? Saya Cindy. Ibu Cindy. Iya. Kalau nama ibu kandungnya? Ibu Karno, saya ibu kandung Carno. Kalau panjenengan namanya? Sukhdev Singh. Bapak Sukhdev Singh. Singh. Iya. Nama ibu kandungnya? Surjit Kaur. Oh, ini Ini anak saya, Jasvinder Anaknya. Singh, Jasmine Singh. Aslinya India. Iya. oh India. India. Baru tadi malam saya bercerita tentang India. Iya, iya. Tentang India. Baru tadi malam. Karena salah satu Islam masuk di tanah Jawa sebenarnya yang paling banyak juga dari India, tepatnya dari Gujarat. Baru tadi malam saya bercerita. Gitu. Kebetulan sekarang Jodoh. jenengan datang orang India. Baru tadi malam saya cerita. Maka sebenarnya dari segi ilmu kita, ilmu kebatinan, itu yang dasar tuh sebenarnya dari wilayah India, tepatnya di India. Ada seseorang yang kalau badannya itu penuh dengan abu orang yang sudah meninggal. Itu dahsyat sekali. Pernah terjadi perkelahian juga saya. Di tubuhnya itu apa namanya kalau di India? Kalau badannya sudah penuh dengan tubuh Pembutih. apa abunya orang meninggal itu? Wibuti biasanya ya. Ini langsung dari Surabaya. Iya. Sudah Dari berapa lama Surabaya. di Surabaya? Udah 20 tahun. 20 tahun. Menjadi warga Indonesia? Iya. Iya. Sudah warga Indonesia? WNI. Alhamdulillah. WNI.
WNI Gus. Dulu ceritanya bisa sampai ke Indonesia itu gimana? Ikut orang tua. Orang tuanya Hmm. Orang tua Hijrah ke dulu sini. perantau dari India. Merantau. Iya, Dari? dari India juga. Punjab. dari India, tempatnya di Punjab. Punjab. Punjab dengan jarak jauh. Jauh Gus. Punjab Ya. itu yang pakai serban itu. Itu Punjab. Sing. Punjab Sing. Kalau dulu Islam masuk Indonesia lewat Jawa ini yang paling banyak dari Gujarat ya. Gujarat tuh juga banyak orang Islamnya ya. Iya, Gujarat Muslim. Gujarat Muslim Ya, ya. banyak muslim. Terus Muslim Pakistan dengan India itu dekat ya? Dekat enggak? Pakistan sama India. Oh, Dekat negaranya Punjab. dekat ya. Iya, Punjab dekat ini yang ya. dekat Gus. Perbatasannya cuma satu pintu aja. Tiap sore kan ada ini acara dia. Dari India ada acara, dari Pakistan ada acara. Pakistan itu juga termasuk dulunya India. India jadi Terus satu. akhirnya Dipecahkan sama Inggris. Oh, dipecahkan Jadi sama dulu Inggris. India itu negara jadi satu, Pakistan sama India itu jadi satu. Satu negara. Jadi dipecah sama Inggris supaya kekuatannya itu lemah. Iya, iya. Jadi yang Pakistan masuk Muslim, yang India Hindu. Gitu. Iya. Tapi di Pakistan juga ada tempat kuil kita terbesar punya Guru Nanak itu ada di Pakistan juga ada itu. Iya, iya. Orang Pakistan juga percaya itu sama Guru Nanak itu. Hmm. Iya. Siap. Sini 20 tahun di Indonesia ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi sudah jadi warga Indonesia lah. Iya. Alhamdulillah. Tapi asli keturunan India ya. India. Asli India. Di Medan juga banyak orang India. Iya, Saya sebabnya betul. aslinya saya dari Lampung, Oh, Sumatera. iya. Dekat dengan Medan sana. Banyak juga orang India. Betul betul. Saya pun salah satu pengusaha yang dekat dengan saya juga ada orang India. Medan tempatnya Hmm. besar. Iya. Fotonya apa? Keris yang you bawa itu kan makanya ini Ini loh, sambungin. mau. Coba diangkat ini. Punya keris juga. Iya, Gus. Dari siapa? Dikasih anu apa? Orang tua, Gus. Orang tuanya suka keris Bukan, juga. bukan orang tua saya, orang tua. Orang tua angkat. Enggak, orang tua lain. Orang sepupu. Untuk apa katanya? Ya disuruh ditaruh aja, ini saya kasihkan situ katanya. Ya saya bawa, Gus. Setelah punya ini gimana rasanya? Enggak tahu ya, saya enggak bisa merasakan. Ya. Aduh, punya apa-apa nggak bisa merasakan yang percuma. Mending nggak usah. Yang motor nggak bisa pakai ya percuma. Ya, Gus. Ini namanya Yang giping. Om Yang. Om Yang. Iya. Om Yang ini bawahnya gambarnya anak kecil, yang berarti harus bekerja keras. Yang kedua ini ada gambarnya dingin, bisa mengayomi. Yang ini junjung derajat. Iya. Kodamnya gimana? Aduh, jangan tanya-tanya begitu, saya mah bingung. Hah? Bagus itu kita saya simpan, Gus. Kalau untuk mencintai budaya, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lainnya jangan. Cintai budaya Jawa aja enggak apa-apa. Ya ini kan dari Hindu juga mau coba itu. Iya kan? Dari Hindu mau coba itu. Iya.
Boleh. Karena dia saya bilang itu supaya bantu Insya Allah. bangun pada Tuhan. Nomor bus saya kasih ke dia ya bos. Atau berapa nomor? Nanti aja dia. Oke. Set, ini paling belian nanti nomor Iya. saya nggak bisa. Iya. Biar aja saya nggak Kasih. tahu. Terus ini kaki saya Nggak bisa, ini, saya. kemarin saya kesini 2 kali jatuh di jalan ini kaki. Lemah Gus lagi. Karena saya ada sesuatu saya suka emosi Jangan nesuan, ketuwek nanti. gitu ya. Oh, ah. Kok saya itu nggak tahu kenapa itu kakinya ini Pak, Sakit-sakitan Gus. sama ini udah 6 bulan bus obat segala macam dokter nggak sembuh. Tiap hari terus ada aja sakit pusing, sakit ini, sakit itu. Ada aja. Sebenarnya antara penyakit psikis dan penyakit dohir atau penyakit badan kita itu tetap ada hubungannya di situ. Karena memang kita hidup ini antara nyawa dan raga, pasti ada hubungannya di situ. Dan nanti yang paling penting ya lakukan hal yang baik, pasti nanti yang buruk hilang. Apa itu yang dilakukan yang baik-baik? Ya salah satunya baik secara hablum minallah kepada Tuhan pencipta kita dan juga kepada manusia tentunya. Supaya kita baik, ya hati kita harus baik. Memang mereka lihat ya, betul. Happy enjoy. Iya, saya sama orang malah nggak sampai hati Gus. Iya. Gitu. Tapi nggak ada di badan saya yang nggak benar itu nggak ada. Makanya saya bilang Salah ini kamu nonton. harus ada suatu hal yang 32 baik ini, supaya peluru. menghilangkan yang buruk. Aku seneng. Yang buruk itu bukan hanya karena diri kita buruk, bukan. Tetapi buruk itu bisa karena nasab, bisa karena tempat, juga bisa karena maksiat. Kalau karena maksiat tentu harus menghilangkan kemaksiatan itu. Kalau karena nasab tentu harus diputuskan. Kalau karena tempat tentu harus dihilangkan. Kan begitu. Nah ini insya Allah nanti kita bantulah untuk, Iya. karena ini ada hubungannya juga dengan tempat dan nantilah insya Allah lah. Insya Allah nanti kita bantu. Yang Iya. penting Bapak sambung. lebih banyak Kita berpikiran connect. senang. Karena apa? Kita sambungan telepon. Karena jalan masuknya gangguan-gangguan itu hanya 3. Yang pertama itu kalau gotok marah. Pasti orang yang mempunyai gangguan non medis atau psikis atau gangguan jin itu pasti muncul perasaan pertama gampang marah. Iya. Yang kedua gampang bingung gitu loh. Bingung aja gitu. Yang ketiga gampang sedih gitu. Makanya orang yang mengalami gangguan non medis itu pasti ada tanda-tandanya. Salah nomor. Tanda-tandanya 3 hal itu kan. Nah itu ada di dalam diri panjenengan. Nanti kita bantu Pak insya Allah. Kalau pagi memang apa suka emosi Gus. Jangan gampang emosi nanti cepet tua. Iya. Aduh cantik-cantik nanti hilang cantiknya. Aduh. Sampai gemuk gini. Dulu kecil badannya Gus. Kalau kecil nanti yang dipegang apanya? Biar Bisa kelihatan nggak kalau dimasukin ngopeni. itu? Nggak apa-apa nanti bisa langsung berhubungan dengan saya. Iya, jadi saya suruh langsung dia dari India telepon Gus terus. Bapak sambungan. Dia udah sering sekali juga kasihan ditipu-tipu Gus. Bisa gini, bisa gitu. Beliau itu ada gangguannya dari Sirul Amar. Sampaikan ke beliau. Ada gangguan dari Sirul Amar. Cara menghilangkannya bagaimana? Caranya pertama nanti mandi malam. Mandi malam sekalian. Iya. Jangan jam 7 jam 8 atau jam 1 atau jam 2. Terus nanti ada yang dibuat mandi Oh iya. daun bidara dan nanti ada garamnya. Terus nanti ada amalan yang paling penting yang beliau amalkan. Amalan ini dia tidak terbatas suku, ras maupun agama. Iya, Agama betul, saja sama. bisa. Karena agama Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi kasih sayang ke seluruh alam semesta. Sebenarnya begitu. Ketika ada orang yang minta pertolongan atau jatuh, kita harus segera menolong. Gak boleh kita menolong orang tanya dulu agamamu apa, sukumu apa, gak boleh seperti itu. Karena Tuhan itu menciptakan semuanya penuh dengan kasih sayang. Maka yang harus diutamakan ya kasih sayangnya itu. Kan itu lebih utama kalau menurut saya daripada hablum minallah. Contoh kita mau sholat ada orang yang jatuh, ya kita tolong dulu yang jatuh, jangan sholat dulu. Betul. Jadi nanti kita bantu lah insya Allah. Iya. Ini nanti di rumah beliau
ada beberapa hal yang nanti Bisa. Kok nggak ada dihilangkan WA-nya Mas? masuk di dalam diri beliau ini. Iya, udah ada Nanti WA-nya. ditekan dulu pakai kunir di titik kahilnya. Setelah itu nanti disiramkan pakai daun bidara, dipotong rambutnya, dibuang di sungai. Kenapa di sungai? Sungai itu sebenarnya bisa menghilangkan berbagai macam gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita orang Jawa kadang baju yang sudah dipakai dibuang untuk menetralisir itu, memutuskan itu. Langsung beliau nanti diputuskan gangguannya itu. Sebab ada beberapa gangguan sebenarnya sudah lama sih, Oh. sudah lama sekali, bukan baru-baru ini. Iya. Ada WA. Dijelaskan itu. Sambung. Ya. Terus nanti saya ambilkan. Sebenarnya yang paling Udah, bagus masuk. Nah, ya udah. sampai nanti mengambil 7 mata air, 7 sumur gitu. Nanti sumur itu ada beberapa hal yang wajib dengan lakukan, terus nanti Jasun. di Jasun. minum, ada yang dibuat mandi gitu. Kalau saya biasanya ya di sumur yang harus ngerek itu loh. Zaman dulu punya. Banyak masihan, Iya, tapi yang penting nggak pakai sanyo. Ambil 7 mata air. Kalau di Surabaya di mana Gus ya? 7 sumur ya. Ya tanya lah kita. Terus mana? Kalau enggak nanti 7 hari lagi ke sini saya siapkan. Oh iya. Nanti santri sering ngambil di situ. Boleh boleh. Jadi dia siapkan 7 mata air. Pitu itu kalau orang Jawa pitulungan gitu loh. Iya. Hubungan ya. Nanti ya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nanti ada sedekah. Sedekah itu seikhlasnya 1.000 rupiah boleh, 10.000 boleh, Diangkat. seikhlasnya, nggak ada paksaan. Sedekah nanti dikasih langsung ke anak yatim, nggak usah lewat saya. Boleh ke anak kecil, boleh ke tetangga. Setelah nanti dilakukan itu, ya seperti itu, biar beliau nggak gampang jatuh, terus nggak gampang sakit, terus nggak gampang marah. Iya, betul. Karena itu memang dari segi batinnya atau jiwanya atau di dalam raganya itu ada sesuatu hal yang tidak apa. Apa ada ketempelan Gus? Ya makanya itu Tadi kan gue sudah bilang kan. tak ajak gelut nanti Iya. malah. Lambat dari. Di sini nggak usah buru-buru pulang. Iya. Kita rukyah dulu secara Iya, kafah. iya. Semuanya gratis. Dirukyah dulu, terus nanti ditekan pakai kunit, nanti disiram kepalanya, dipotong rambutnya, kasih Iya. daun bidara. Itu sama sekali tidak ada biaya. Santai aja. Sama anak saya ini loh Gus, kalau kena AC itu pilek terus, Alergi. alergi. Iya, nanti pokoknya mulai dari subuh itu sampai jam 9 nah, jangan tidur ya. Siap? Siap ya kalau nggak tidur dulu. Iya, jangan tidur. Iya. Nanti ada amalan khusus untuk menyerap energi matahari. Ini kurang ini. Kurang kena matahari. Iya betul, kurang kena matahari. Betul. Jadi daya tubuhnya kita ini sebenarnya sudah sempurna dari segi dohir maupun segi Tuhan itu sudah menciptakan kita sempurna kok. Kita itu nggak perlu apa-apa sebenarnya, cukup diri kita sendiri. Kita itu sudah sempurna nih dari segi dohir, kita ada imun yang menjaga diri kita. Betul. Dari segi batin kita itu sudah ada sedulurnya. Yang sebelah sini namanya Korin, yang sebelah sini namanya Hafidhah, malaikat Hafidhah. Itu sudah sempurna menjaga diri kita. Tinggal diri kita bagaimana ke sana. Enggak perlu ke sini. Sana. Ini sarana saja sebenarnya. Iya. Sebenarnya keris ini doa. Bukan sebuah benda pusaka yang diagung-agungkan, bukan doa. Di sini ini ada doa yang disanapkan oleh leluhur kita, terutama ya dari kerajaan Majapahit ada, Hindu Buddha ada, Islam ada di sini. Ini doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Di sini ada gambar anak kecil, ini berarti kita harus bekerja keras, berikhtiar. Sini ada gambar beringin. Berarti kita harus mengayomi istri, mengayomi anak, bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa memberikan nafkah lahir batin di situ. Di atasnya itu junjung derajat. Iya. Namanya ini pernah saya langsung ke tempat pembuatan keris ini. Sini, Jimbe, namanya Om Yang Jimbe. Candi Iya. gitu. Ya ini sebagai cinta terhadap budaya gitu. Budaya, betul. Simpan. Di sini ada doa-doa dari orang tua dulu yang disanapkan dalam bentuk benda. Gitu. Simpan bawa aja, enggak apa-apa.
Nanti dibantu. Sekarang dirukyah dulu, Iya. nanti ngobrol lagi enggak apa-apa, santai. Iya. Tapi dudukkan di kursi. Iya. Sebab beliau nggak bisa kalau di bawah ya. Tapi kalau Siap. sepupu saya itu telepon diangkat itu. Siap. Iya. Saya bilang saya nggak disambung. Iya, Kalau iya, telepon santai nanti. aja. Iya. Mangga sama santri dulu. Nanti Iya, kita ke Surabaya enggak apa-apa. Iya. Iya. Nanti saya Kita bicara sama sering. santri. Heeh. Iya, Bu. Tidak ada yang memberatkan ya. Iya. Iya. Makasih, Bu. Siap.